Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Sekolah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ini adalah merupakan operasi dasar di dalam matematika yang sangat penting untuk difahami. Operasi bilangan bulat ini sudah mulai dipelajari bahkan sejak kelas 1 SD, kelas 2 dan seterusnya, dan diulangi lagi, dipermantap lagi sampai dengan kelas 7 SMP. Artinya karena begitu pentingnya operasi bilangan bulat ini, maka sangat penting untuk bisa diketahui dan bisa dikuasai. Ketika operasi bilangan bulat belum bisa dikuasai sepenuhnya dengan lancar, maka akan sulit melakukan atau mempelajari materi-materi yang lain di dalam matematika. Dan operasi bilangan bulat yang dianggap oleh sebagian orang yang paling sulit itu adalah operasi bilangan misalnya yang mengandung unsur negatif. Itu masih agak kesulitan. Baik, kita akan mulai dulu dari operasi yang paling mudah, yaitu adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Contohnya misalnya kita ambil yang kecil-kecil dulu, misalnya 8 ditambah 3 misalnya. Ya, 8 ditambah 3. Tentu ini operasi yang sangat mudah. Kita dengan sangat mudah akan menjawab bahwa 8 tambah 3 itu adalah, jawabannya adalah 11. Kemudian berikutnya, misalnya 4 ditambah 2. Maka dengan mudah kita bisa menjawab bahwa 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Ini juga bisa diekspresikan di dalam garis bilangan. Kita ekspresikan di dalam garis bilangan. Kita misalnya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mula-mula berangkatnya dari 0 ke 4, berarti 4 berarti 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian ditambah 2, berarti 2 tambah 2 langkah lagi ke kanan, 1, 2. Ya. Sehingga hasilnya adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 4 tambah 2. Ya, hasilnya adalah 6. Ambil lagi bilangan yang lain, misalnya 19 ditambah 3. Ya, dengan mudah kita menjawab, jawabannya adalah 22. Yang berikutnya lagi misalnya 34 ditambah 7. Hasilnya adalah 41. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat seperti ini sebetulnya ada operasi yang penting untuk kita ketahui sebagai dasar dari mengoperasikan bilangan bulat, itu adalah operasi pembuat 10. Itu sangat penting untuk kita ketahui untuk memudahkan operasi bilangan bulat. Misalnya contoh operasi pembuat 10 adalah 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kemudian 2 tambah 8 sama dengan 10. 3 tambah 7 sama dengan 10. Kemudian 4 tambah 6, 10. Lalu kemudian 5 tambah 5 sama dengan 10. Berikutnya adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Lalu kemudian 6 tambah 4. 7 tambah 3. Kemudian 8 tambah 2. Terakhir 9 tambah 1. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui, atau penting untuk diketahui penjumlahan yang
hasilnya adalah sama dengan 10. Karena untuk menjumlahkan bilangan yang lebih dari 10, contohnya misalnya 8 ditambah 3. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa 8 itu untuk menjadi 10, maka pasangannya adalah 2. Ya, itu artinya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Dan selisih antara 2 dengan 3 itu adalah 1. Artinya 3 itu bisa diubah menjadi 2 ditambah 1. Sehingga 8 ditambah 2 hasilnya 10. Lalu kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 11. 8 tambah 3 hasilnya adalah 11. Ya, ini sangat penting untuk diketahui. Untuk berikutnya misalnya 34 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Baik. Yang perlu kita perhatikan adalah hanya bilangan 4 saja. Ya, 4 itu berarti supaya menjadi 10 maka pasangannya adalah 6. Artinya ketika 4 ditambah 6 berarti itu hasilnya adalah 10. 10 ditambah dengan 30 maka hasilnya adalah 40. Artinya 34 ditambah 6 ini adalah hasilnya 40. Sementara 7 dengan 6, ya, 6 itu supaya menjadi 7 berarti ditambah 1. Sehingga 34 ditambah 7 itu sama juga dengan 34 tambah 6 ditambah 1. 34 ditambah 6 itu adalah 40. Kemudian 40 ditambah 1 itu adalah 41. Maka hasilnya adalah 41. Baik, contoh berikutnya lagi misalnya 56 ditambah dengan 17. Ya, 56 ditambah 17. Yang pertama tentu kita sudah tahu bahwa 50 ditambah 10, ya, 50 ditambah 10 itu kita sudah tahu hasilnya adalah ini sangat mudah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah 6 ditambah dengan 7. Ya. 6 ditambah 7, 6 itu pasangannya supaya jadi 10 adalah 4. Ya. 6 tambah 4 hasilnya adalah 10. Sementara 7 dengan 4 itu, ya, 4 supaya jadi 7, 4 itu harus ditambah 3. Ya, maka berarti 6 ditambah 4, 10 ditambah 3 adalah 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Berarti tinggal 60 ditambah dengan 13 sehingga hasilnya sama dengan 73. Ya. Nah, pembuat 10 di sini adalah bisa digunakan untuk semua penjumlahan, baik itu penjumlahan positif ataupun penjumlahan yang memiliki unsur negatif. Oke, kita ke soal yang lain. Sekarang kita ke kurang. Misalnya 10 dikurangi 2. Ya, 10 dikurangi 2 tentu ini kita sudah tahu 10 kurang 2 itu adalah sama dengan 8. Nah, itu kalau, ya, bilangan yang dikurangi itu lebih besar dari pengurang. Jadi 10 itu lebih besar dari 2, maka hasilnya adalah positif. Lain lagi jika 2 dikurangi 10. Jadi ada 10 dikurangi 2 dengan 2 dikurangi 10.
Nah, sebenarnya caranya bisa kita gunakan dengan mencari penjumlahan yang menghasilkan 10. Jadi 10 ini untuk menjadi 10 berarti ini adalah 8 ditambah dengan 2. Lalu dikurangi 2. Ya. Nah, 2 dikurangi 2 itu adalah sama dengan 0. Sehingga sama juga dengan 8 ditambah 0, hasilnya adalah 8. Oke, berikutnya lagi misalnya 25 dikurangi 8 sama dengan titik-titik. 25 dikurangi 8 hasilnya adalah 17. Berikutnya misalnya 34 dikurangi 9 hasilnya adalah 25. Berikutnya 63 dikurangi 7 hasilnya adalah 56. Nah, cara membuktikan hasil-hasilnya ini adalah sebetulnya cukup sederhana. Cara membuktikannya dengan hasilnya dijumlahkan dengan pengurang. Jadi hasil dijumlahkan dengan pengurang. Berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jika hasilnya sama dengan yang dikurangi, maka berarti itu jawabannya adalah benar. Jadi hasil ditambah dengan pengurang sama dengan yang dikurangi. Jika hasilnya sama, maka berarti jawabannya adalah benar. Berikutnya adalah 17 ditambah 8, hasilnya sama dengan 25. Berikutnya 25 ditambah 9, hasilnya adalah 34. Berikutnya 56 ditambah 7, hasilnya adalah 63. Jadi jika yang dikurangi itu lebih besar dari pengurangnya, maka hasilnya itu adalah positif. Hasilnya adalah positif. Jika yang dikurangi lebih besar dari pengurang, maka hasilnya adalah positif. Jadi kita akan lihat sebentar bagaimana jika yang dikurangi pengurangnya adalah lebih besar dari yang dikurangi. Kita langsung saja, misalnya saya langsung ambil saja dari sini, misalnya 2 dikurangi 10. Kemudian berikutnya 8 dikurangi 25. Kemudian berikutnya 9 dikurangi 34. Kemudian berikutnya 7 dikurangi 63. 2 dikurangi 10, ini kita lihat pengurangnya itu lebih besar daripada yang dikurangi. Sebetulnya caranya adalah sama jadi caranya adalah tinggal kita balik saja, kita kurangi seperti ini. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Berarti jika yang pengurangnya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif 8. Ini juga sama, tinggal kita balik, berarti menjadi 25 dikurangi 8. Hasilnya 17, berarti di sini karena pengurangnya lebih besar, maka hasilnya adalah min 17. Itu juga dengan cara yang sama, yang ini bisa dibalik menjadi 34 dikurangi 9 sama dengan 25. Jadi 9 dikurangi 34 itu sama dengan minus 25. Dengan cara yang sama, ini bisa kita dapatkan nilainya adalah minus 56. Jadi jika menemukan penjumlahan dengan
pengurangnya yang lebih besar, ya maka tidak usah bingung, langsung dibalik saja, ya. Lalu kemudian hasilnya adalah menjadikan dia negatif seperti ini. Baik, kemudian kasus berikutnya adalah misalnya adalah min 8 ditambah 2. Ya, min 8 ditambah 2. Jadi minnya di depan, kemudian misalnya lagi min 34 ditambah 5. Berikutnya misalnya min 36 ditambah 10. Kemudian min 47 ditambah 13. Nah, sebetulnya kasus seperti ini itu hampir sama dengan kasus sebelumnya. Jadi ini tinggal dibalik saja, misalnya min 8 ditambah 2 itu bisa kita balik menjadi 2 dikurangi 8. Ya, 2 dikurangi 8 seperti yang sebelumnya, berarti ya 8 dikurangi 2 dan hasilnya adalah negatif. Berarti ini hasilnya adalah negatif 6. Kenapa negatif 6? Karena pengurangnya lebih banyak. Jadi ini 2 dikurangi 8. Bisa kita balik saja, 8 dikurangi 2 itu sama dengan 6. Tapi karena pengurangnya lebih banyak, 2 dikurangi 8, maka hasilnya adalah min 6. Ini adalah min 6. Kemudian yang ini min 34 ditambah 5, berarti min 34 tambah 5 berarti sama juga dengan 5 dikurangi 34. Atau 34 kurang 5 itu hasilnya adalah 29. Berarti ini hasilnya min 29. Hasilnya adalah min 29. Yang ini berarti hasilnya adalah min 26. Yang ini hasilnya adalah min berapa? 47 dikurangi dengan 13. Hasilnya adalah min 34. Ya, min 34. Itu jika kasusnya adalah pengurangnya, yang ini pengurangnya lebih kecil dari yang dikurangi, maka hasilnya adalah akan menghasilkan negatif. Beda lagi misalnya jika min 8 ditambah 10. Ya, min 8 ditambah 10 misalnya. Ya. Ini kasus lain lagi, min 8 ditambah 10. Jadi pengurangnya itu lebih besar dari yang dikurangi. Jadi ini yang pengurang, ini yang dikurangi. Maka jika pengurangnya lebih besar dari yang dikurangi, maka itu hasilnya adalah pasti positif. Ya, kalau yang ini hasilnya adalah pasti negatif karena pengurang itu lebih dari yang dikurang dari yang dikurangi. Artinya yang kita ambil di sini adalah yang ada tanda negatif. Ya, yang ada tanda negatif. Tidak berlaku untuk tandanya positif, semua ini untuk tanda yang negatif. Sehingga min 8 ditambah 10 itu sama juga dengan 10 dikurangi 8. Hasilnya adalah 2. Berarti ini hasilnya adalah 2. Berikutnya adalah misalnya min 34 ditambah 40. Min 34 ditambah 40. Berarti itu sama juga dengan 40 kurang 34, hasilnya adalah sama dengan 6. Hasilnya adalah positif 6. Kemudian berikutnya misalnya min
45 min 47 ditambah 50. Berarti 50 dikurangi 47 hasilnya adalah positif 3. Berikutnya misalnya min 65 ditambah dengan 75, maka hasilnya adalah 10. Berikutnya ke kasus yang berikutnya untuk penjumlahan bilangan bulat ini. Misalnya yang berikutnya adalah bagaimana kalau bilangan negatif ketemu dengan negatif. Contohnya misalnya min 7 dikurangi 3. Ya, ini gampang saja, tinggal dijumlahkan. 7 ditambah 3 itu sama dengan 10. Tetapi karena di sini adalah min, maka hasilnya adalah min 10. Jadi tidak usah berpikir lama-lama. Jadi berikutnya misalnya min 9 dikurangi 8. Berarti tinggal 9 tambah 8. 9 ditambah 8 itu hasilnya adalah sama dengan 17. Berarti langsung hasilnya min 17. Berikutnya misalnya min 25 dikurangi 27. Ya, langsung saja 25 tambah 27 itu adalah sama dengan 52. Sehingga hasilnya di sini negatif 52. Jadi kalau menemukan operasi yang seperti ini, maka tinggal dijumlahkan saja, kemudian hasilnya adalah taruh negatif. Misalnya min 60 dikurangi dengan 25, maka hasilnya adalah min 85. Jadi sangat gampang. Ya, kita ke kasus yang berikutnya adalah untuk penjumlahan bilangan bulat ini. Untuk kasusnya adalah misalnya min 9 dikurangi dengan min 3. Ya, jadi contoh kasusnya seperti ini. Nah, ini kasus yang seperti ini adalah melibatkan operasi yang lainnya, yaitu operasi perkalian. Jadi negatif bertemu dengan negatif ketemu dengan negatif, itu hasilnya jadi positif. Sehingga bentuk ini bisa kita tuliskan kembali, bentuknya menjadi min 9 ditambah 3. Nah, jika bentuknya sudah min 9 ditambah 3, maka ya operasinya seperti operasi sebelumnya. Karena ini yang dikurangi lebih besar dari pengurangnya, sementara yang dikurangi itu adalah negatif, maka berarti hasilnya adalah kurangkan 9 dikurangi 3, tetapi hasilnya adalah negatif. 9 kurang 3 sama dengan 6. Karena yang dikurangi adalah min 9, maka hasilnya adalah min 6. Berikutnya lagi misalnya min 17 dikurangi dengan min 5. Jadi caranya sama, negatif ketemu dengan negatif, hasilnya positif, kita bisa ubah menjadi min 17 ditambah 5. Hasilnya adalah 17 dikurangi 5, lalu hasilnya menjadi negatif, berarti min 12. Terus berikutnya lagi misalnya min 34 dikurangi min 20. Sehingga hasilnya kita bisa tuliskan kembali jadi min 34 ditambah 20. 34 dikurangi 20 hasilnya adalah 14. Lalu kemudian taruh min 14. Jadi sangat mudah. Kasus yang berikutnya, kasus yang terakhir adalah kasus yang berikutnya, misalnya min 9 dikurangi 3. Ya, ini sama juga. Jadi negatif ketemu dengan negatif menjadi positif, berarti kita bisa tuliskan bentuknya menjadi 9 dikurangi 3. Ya, 9 kurang 3 tentu hasilnya adalah sama dengan 1.
sama dengan 6. Berikutnya misalnya min 17 dikurangi 5, berarti hasilnya menjadi 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Berikutnya adalah misalnya min 34 dikurangi dengan 20. Berarti hasilnya menjadi 34 dikurangi 20, hasilnya adalah positif 14. Baik, yang paling terakhir adalah misalnya min 9 dikurangi dengan min 10 misalnya. Jadi ini pengurangnya lebih besar. Caranya sama juga, ini negatif ketemu dengan negatif jadi positif, berarti hasilnya adalah menjadi min 9 ditambah 10. Karena penjumlahnya lebih besar, tambah 10, maka berarti tinggal dibalik 10 dikurangi 9, hasilnya positif 1. Misalnya min 20 dikurangi min 31. Di hasilnya adalah min 20 ditambah 31, hasilnya adalah 11. Berikutnya misalnya min 45 dikurangi min 60, berarti sama dengan min 45 ditambah 60, hasilnya adalah 15. Ya, demikian pembahasan operasi bilangan bulat, semoga bermanfaat.